Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan milenial berprestasi, perkenalkan kami dari kelompok sore akan membahas video mengenai segmentasi pasar yang beranggotakan Dela Aktiva dengan NIM 002, Neha Amrita Arora dengan NIM 011, Laili Himatul Azizah dengan NIM 012, dan Retno Ulfia Solihah dengan NIM 026. Yuk simak videonya. Pengertian dari segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku pembeli yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Yang berikutnya yaitu mengenai tujuan segmentasi pasar, yang dimana tujuan segmentasi pasar ini terdapat 3 tujuan. Yang pertama adalah pasar lebih mudah dibedakan, yaitu pihak perusahaan akan menggolongkan pembeli yang homogen sebagai tempat pemasaran produk. Yang kedua yaitu pelayanan konsumen yang lebih baik, yang dimana menjadikan konsumen sebagai prioritas utama dalam memasarkan produk dan memberi layanan terbaik bagi para pembeli. Yang ketiga mengenai strategi pemasaran yang lebih terarah, di mana segmentasi pasar memudahkan pengelompokan dan pelayanan konsumen yang bersifat homogen. Manfaat segmentasi pasar sendiri yaitu meliputi beberapa hal. Yang pertama, mampu menerapkan gagasan pemasaran dengan lebih jelas. Kedua, bisa mengatur produk lebih baik. Ketiga, mampu menemukan dan membandingkan kesempatan pasar. Keempat, dapat mengelompokkan anggaran yang dimiliki secara tepat. Kelima, dapat menciptakan daya tarik di bidang pemasaran. Kemudian yang terakhir adalah membuat perusahaan berada pada posisi yang lebih baik. Adapun syarat-syarat dari segmentasi pasar yaitu yang pertama, harus bisa diukur atau biasa dikenal dengan sebutan measurable. Yang kedua yaitu harus bisa dilaksanakan atau biasa disebut dengan actionable. Ketiga yaitu harus bisa dicapai atau biasa disebut dengan sebutan accessible. Keempat yaitu harus cukup luas atau biasa dikenal dengan sebutan substansial. Ada 4 dasar dari segmentasi pasar konsumen. Yang pertama yaitu adanya geografis yang mencakup wilayah, kepadatan penduduk, serta iklim. Yang kedua yaitu demografis yang mencakup usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu adanya psikografis yang dimana mencakup mengenai kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Yang keempat yaitu adanya behavioritis atau perilaku, yang dimana mencakup manfaat produk yang dicari, tingkat pemakaian, kejadian, serta sikap. Berikut adalah langkah-langkah mengenai segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi pasar atau market segmenting, yang dimana perusahaan mengidentifikasi dan membagi pasar menjadi beberapa kelompok segmen. Selanjutnya dikembangkan segmen pasar yang menguntungkan. Kemudian, diadakan evaluasi terhadap daya tarik segmen tersebut. Yang kedua yaitu adanya penargetan pasar yang merupakan fase penyeleksi dan melakukan kegiatan evaluasi satu atau beberapa segmen yang akan dipilih. Ketiga yaitu penempatan pasar atau biasa disebut dengan market positioning yang berupa fase menciptakan suatu penempatan produk yang sesuai dengan pikiran dan benak konsumen. Berikutnya kita akan membahas mengenai tingkatan segmentasi pasar, yang dimana terdiri dari 4 macam tingkatan, yaitu pemasaran massal atau massal marketing. Kedua, pemasaran segmen atau segmen marketing. Ketiga, pemasaran relum atau niche marketing. Keempat, yaitu adanya pemasaran mikro atau sering disebut dengan mikro marketing. Pada kesempatan kali ini, kita mengambil contoh segmentasi pasar dari sabun mandi cair. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai segmentasi geografis, yang dimana sabun mandi cair sudah banyak beredar di wilayah Indonesia, tidak hanya di daerah perkotaan, namun produk sabun mandi cair ini dapat ditemukan di daerah pedesaan, baik di pasar, toko, swalayan, maupun supermarket. Yang kedua yaitu mengenai segmentasi demografis, yang dimana sabun cair menargetkan semua orang di semua kalangan dan jenis kelamin. Produk sabun cair ini diproduksi untuk semua kelompok dan dipakai oleh semua orang. Ketiga yaitu adanya segmentasi psikologis, yang dimana sabun cair untuk kelas sosial menengah namun juga bisa untuk kelas sosial ke bawah, karena harga produk sabun cair terjangkau
oleh kelas bawah dengan harga pasar, toko, swalayan, ataupun supermarket. Berikutnya yaitu segmentasi behavioritis, di mana sabun cair ini diproduksi untuk membersihkan dan membasmi bakteri yang muncul setelah tubuh beraktivitas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.